Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara guys. Otorita Ibu Kota Nusantara mencanangkan target ambisius untuk investasi yang masuk ke IKN Nusantara. Tahun ini otorita menargetkan dapat menjaring 100 triliun rupiah investasi pada tahun ini guys. Target investasi tersebut bisa berasal dari badan usaha milik negara hingga investasi dari swasta. Kemudian ada lembaga yang non-pemerintah, seperti lembaga penjamin simpanan, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia. Total investasi yang masuk ke IKN Nusantara hingga Januari tahun 2024 mencapai 47,5 triliun rupiah. Untuk investasi yang berasal dari swasta senilai 35,9 triliun rupiah guys. Sekarang total investasi publik dan swasta di luar anggaran pendapatan dan belanja negara oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu sekitar 47,5 triliun rupiah hingga peletakan batu pertama yang terakhir atau tahap 4. Kemudian yang dari swasta hampir 36 triliun. Adapun sebelumnya, pada peletakan batu pertama tahap 3, total realisasi investasi IKN Nusantara mencapai 41,4 triliun rupiah. Pada peletakan batu pertama tahap 1 pada 21 sampai 22 September tahun 2023, nilai investasi IKN Nusantara mencapai 23 triliun rupiah. Investasi itu terdiri dari 10 perusahaan dalam konsorsium Nusantara. Konsorsium itu meliputi Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Jarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group. Lalu, tahap 2 diselenggarakan pada 1-2 November tahun 2023 dengan nilai investasi 13,1 triliun rupiah. Saat itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Mayapada Hospital, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT PLN. Sementara peletakan batu pertama ketiga dilakukan pada tanggal 20 Desember tahun 2023 lalu. Presiden Jokowi melakukan sejumlah peletakan batu pertama seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara dan pembangunan Nusantara Superblok di Ibu Kota Nusantara. Investasi pada Nusantara Superblok ini mencapai 3 triliun rupiah. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono meyakini, investasi di IKN Nusantara tetap akan berjalan meskipun berbarengan dengan masa pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden. Pemerintah maupun para investor yang telah bergabung terlebih dahulu di IKN Nusantara bisa menciptakan sentimen positif untuk menarik investor baru. Yang sudah masuk ini diharapkan nanti akan menjadi duta untuk berbicara kepada mereka yang masih belum masuk untuk ikut serta di dalam market IKN Nusantara ke depan. Selain itu, ada hak istimewa yang bisa didapat oleh para investor yang lebih dulu bergabung, yakni bisa mencari tempat yang paling strategis untuk mengembangkan bisnis mereka guys. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, merespon kritik yang dilontarkan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Thomas Lembong. Tom Lembong yang sebelumnya juga merupakan mantan Kepala BKPM ini menilai proyek IKN Nusantara memang sepi minat investasi sejak pertama kali diinisiasi. Menanggapi itu, Pak Bahlil mengajak para pihak pengkritik untuk datang langsung melihat proyek IKN Nusantara. Untuk melihat bagaimana hasil dari realisasi investasi telah berbuah terhadap pembangunan sejumlah fasilitas umum. Soal belum masuknya investor asing ke IKN Nusantara, Pak Bahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri guys. Bukan enggak ada yang masuk. Harus diingat, sudah ada yang masuk, tapi perintah Presiden yang di klaster A memprioritaskan pengusaha dalam negeri. Agar, yang tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak bangsa sendiri.
Sejumlah negara asing baik dari Timur Tengah hingga Asia Timur telah memasang mata untuk menanamkan modalnya di proyek IKN Nusantara. Mereka masuk dalam tahap kedua, setelah tahap pertama ini selesai, tahap kedua setelah upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan pembangunan Nusantara di Kalimantan Timur terkoneksi dengan pembangunan daerah mitra dan Indonesia Timur guys. Jadi dengan daerah mitra ini pastinya IKN Nusantara tidak sendiri, tugas IKN Nusantara itu tidak hanya membangun wilayahnya namun juga terkoneksi dengan pembangunan daerah-daerah mitra bahkan dengan pembangunan Indonesia Timur. IKN Nusantara dibangun dengan konsep 3 kota atau 3 cities yakni Ibu Kota Negara, Balikpapan, dan Samarinda. Untuk saat ini karena banyak proof of concept untuk showcase teknologi-teknologi, Otorita IKN bekerja sama dengan pemerintah daerah Balikpapan terkait penerapan Advanced Traffic Management Systems. Otorita IKN sudah berkoordinasi dengan Balikpapan di mana nantinya dibangun showcase bagaimana pengaturan lalu lintas. Tentunya nanti, kalau seandainya terbangun sesuai dengan rencana maka daerah-daerah sekitar secara otomatis mengalami kemajuan guys. Sekarang saja saat IKN Nusantara dalam proses pembangunan, rantai pasoknya sudah bergerak contohnya tenaga kerja konstruksi IKN Nusantara sekitar 30% dari tenaga lokal sedangkan 70%-nya dari provinsi Kalimantan lainnya, Sulawesi, Jawa dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya guys. Kemudian dari rantai pasok material juga bergerak, di mana untuk pembangunan IKN Nusantara maka material yang diambil tidak hanya dari Kalimantan, namun juga dari Jawa dan Sulawesi. Kedepan masifnya pembangunan tidak hanya di IKN Nusantara melainkan juga di kawasan. Ini menunjukkan Indonesia sentris bukan Jawa sentris lagi guys. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia yang diungkit dengan pembangunan IKN Nusantara sebagai superhub ekonomi menjadi salah satu faktor keberhasilan utama untuk merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Konsep superhub IKN Nusantara dirancang untuk beroperasi pada 3 tingkatan yang saling terkait dan diintegrasikan dalam visi Reimagine Indonesia yakni Locally Integrated, Globally Connected, Universally Inspired. Visi Locally Integrated atau terintegrasi secara domestik dimaknai bahwa IKN Nusantara Superhub Ekonomi mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui strategi 3 kota ibu kota negara Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda serta kerjasama dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu menjadi penggerak perekonomian di Kalimantan Timur serta menjadi pemicu yang memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian timur dan seluruh Indonesia. Visi Globally Connected, atau terhubung secara global, adalah bahwa superhub ekonomi IKN Nusantara menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing tinggi agar mampu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi. Visi Universally Inspired, atau terinspirasi secara universal, adalah bahwa superhub ekonomi IKN Nusantara dibangun berdasarkan contoh-contoh terbaik dari kota yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan di dunia. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara berjalan dengan lancar tanpa kendala dan selesai sesuai target yang ditentukan.